Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jazakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di majlis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita memasuki di bulan Sya'ban dan sudah hari yang ke-7. Berarti Ramadan itu tinggal 20 hari lagi, ya, atau 21 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tentu adalah kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu persiapan mental kita. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan mental, karena kita akan memasuki ibadah yang panjang, 1 bulan, ya. 1 bulan itu kita akan berpuasa, kita akan taraweh, kita akan banyak baca Quran, kita akan banyak zikir, penuh dengan ibadah-ibadah, subhanallah. Ya. Bagi orang yang tidak siap mentalnya, barangkali begitu mendengar 1 bulan mau puasa, waduh, mau lapar nih kita, ya, siang hari nggak makan, kira-kira begitu. Tapi bagi orang yang beriman akan tentu mempersiapkan mental dengan baik dan sudah siap untuk memasuki Ramadan. Yang kedua tentu persiapan ilmu, ya. Maka sangat dianjurkan kita sebelum Ramadan mengetahui keistimewaannya Ramadan, sehingga memberikan motivasi kepada kita, ya, untuk bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Terdorong kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan. Jadi Ramadan tidak lewat begitu aja. Lalu ilmu apa lagi? Ilmu yang berhubungan dengan tata cara ibadah puasa Ramadan. Hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa Ramadan, ya, itu pun juga harus kita kaji. Saat ini hal-hal seperti itu sudah bisa baca, ya. Yang ketiga tentu berhubungan dengan persiapan dari sisi harta kita. Jadi kita pun juga harus mempersiapkan harta, ya, ketika kita akan memasuki Ramadan. Kenapa? Karena harta itulah yang akan menjadi bekal kita, gitu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita pun harus mempersiapkan dari sekarang itu adalah ruhiyah kita. Jadi ruh kita ini sudah dipersiapkan. Dengan apa itu kita mempersiapkan ruhiyah kita? Dengan amalan-amalan sunnah, ya. Ada kebiasaan berjamaah, ada kebiasaan melaksanakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Udah pada puasa belum nih? Ya, udah ya. Nah, hari Senin, hari Kamis usahakan bisa berpuasa. Masih ada waktu kita untuk latihan puasa dengan qiyamul lail, ya. Rajinkan kembali tahajud kita. Lalu apalagi? Tilawatil Quran, baca Quran kita, sehingga begitu masuk Ramadan itu hal yang sudah biasa kita lakukan kembali, ya. Jadi begitu masuk Ramadan itu tidak kagok lagi kita untuk melaksanakannya. Itu kita mempersiapkan dengan
ruhiyah kita, dengan spiritual kita, dan perbanyaklah doa kita sebelumnya. Baik hadirin jazakumullah, itulah persiapan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk, sengaja saya pada malam ini ya mengambil bab yang berhubungan dengan kewajiban, keutamaan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Didasari dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 183. Hafal semua ayatnya. Tiap tahun kita dengar. Di bulan Ramadan sering disampaikan oleh para ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 4 kata kunci di situ. Pertama adalah amanu, adalah seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, di dalam Al-Quran banyak sekali seruan Allah kepada orang yang beriman, itu membuktikan kecintaan Allah kepada kita. Allah ulang-ulang sengaja agar orang yang beriman itu tergugah. Tidak kurang dari 80 kali Allah mengulang kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam konteks yang berbeda-beda. Ketika datang ayat ya ayyuhalladzina amanu, ada 2 hal yang mungkin akan datang kepada kita. Satu perintah Allah, yang kedua adalah larangan Allah. Di sini adalah perintah Allah. Amanu. Orang yang tidak beriman gak diseru sama Allah. Tidak ya ayuhan nas, tidak. Artinya perintah ini setingkat lebih tinggi daripada manusia biasa. Ya, ada manusia yang beriman. Nah itu. Ini adalah manusia yang beriman yang Allah seru. Ya. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyam. Kataba itu dituliskan artinya. Tetapi ya diterjemahkan yang tepatnya adalah diwajibkan. Artinya secara tertulis diwajibkan kalian untuk beribadah asyam, beribadah puasa. Ya. Nah, diwajibkan berpuasa. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Kapan itu? Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Lalu kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian pun, umat-umat dulu pun sama melaksanakan perintah puasa. Jadi jangan iri. Umat sebelum kita pun berpuasa. Bahkan mungkin puasanya lebih berat daripada kita. Contoh, umat Nabi Daud, puasa Nabi Daud, kan? Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Kalau kita kan sebulan penuh 1 tahun itu. Kira-kira kalau kita suruh milih, mendingan sebulan penuh atau sehari puasa sehari tidak? Nah, puasa yang sehari tidak, sehari puasa itu nggak ada lebarannya. Ya, kalau kita sebulan penuh plus lebarannya. Nah, saya kira mendingan ada yang lebarannya ya. Nah, dan ternyata kalau puasa itu, ya sehari tidak sehari puasa itu jauh lebih berat daripada puasa yang 1 bulan full. Ya, nah, jadi umat dahulu itu puasa ada yang seperti itu. Ternyata tujuan ibadah puasa juga mulia. Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian itu takwa, menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu adalah derajat manusia yang tertinggi di sisi Allah. Dalilnya inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah itu adalah yang bertakwa di antara kalian. Itu namanya muttaqin. Ya, sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, pahala orang muttaqin itu adalah al-jannah. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun.
Orang-orang yang bertakwa itu fi jannah, dia akan berada di surga. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan nih wasilah kita masuk ke Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadi orang-orang yang masuk surga. Amin. Baik, hadirin janakumullah. Ya, nah kita lihat dari satu ayat itu dulu. Baru kita akan melihat dari keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Saya melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. An Salman Al-Faris qala khatbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ya ayuhan nas qad adullukum syahrun adim syahrul mubarak. Ini disebutkan dari Salman Al-Faris Al-Farisi, ya, seorang sahabat yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Kata Salman, Rasulullah SAW kalau di bulan Sya'ban menyampaikan khutbahnya. Nah, salah satu khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, qad adullukum syahrun adim, telah datang lagi kepada kalian, ya, bulan yang senantiasa disebut dengan syahrun adim, bulan yang agung. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Berarti apakah di bulan yang lain tidak agung? Apakah bulan Sya'ban tidak agung? Apakah bulan Sya'ban tidak ada keberkahan? Ada keberkahan, tetapi berbeda keberkahannya, ya. Jadi kalau di bulan Ramadan keberkahan itu dari berbagai aspek kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, kita akan bisa melihat keberkahan apa saja yang ada di Ramadan itu. Pertama, keberkahan iman kita. Jadi iman kita insya Allah begitu masuk Ramadan akan naik, ya. Semangat beribadah kuat, semangat melakukan amal soleh luar biasa. Maksiat ditinggalkan oleh kita. Itu tandanya apa? Iman kita berkah, iman kita naik. Lalu semangat amal pun begitu. Semangat amaliyah kita juga luar biasa, ya. Itu menandakan keberkahan dalam diri kita, ya. Semangat kita untuk ke masjid luar biasa. Semangat kita beramal soleh luar biasa. Itu semangat amal kita. Lalu semua apa? Keberkahan harta kita. Subhanallah. Di luar begitu masuk Ramadan, kebiasaan kita untuk memberi kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, itu luar biasa, ya. Itu artinya harta kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keberkahan apa? Keberkahan umur kita. Umur kita pun berkah. Ibadah kita tuh sama, ya. Di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, tapi pahalanya beda. Artinya apa? Kualitas usia kita berbeda. Kualitas usia kita bertambah. Nah, kita akan melihat di dalam pahala yang diberikan oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW melanjutkan, ya, kata Rasul, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu, kata Rasul, ada satu bulan, ada satu malam yang derajatnya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Rasul setelah menyampaikan motivasi keberkahan, lalu Rasul memberikan motivasi malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dulu yang sampaikan? Saya melihat Lailatul Qadar itu semacam hadiah yang Allah berikan, yang Allah persiapkan kepada kita. Tapi Allah tidak akan memberikan hadiah sembarangan ini. Namun orang yang beriman, peluang untuk mendapatkan hadiah itu sangat-sangat dekat. Dengan syarat tentunya, ya. Nah, mau beriman kepada Allah, mau melaksanakan amaliyah Ramadan, kemudian juga di akhir Ramadan tetap komitmen untuk meningkatkan ibadah, ya. Bahkan kata Rasul, di akhir Ramadan tetap semangat beribadah. 10 hari terakhir masih beribadah,
insya Allah ada satu malam yang Allah persiapkan ibadah kalian derajatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi kalau Bapak beribadah di malam itu, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat wajib, maka sholat wajib yang dilakukan satu kali oleh kita, atau sholat wajib yang dilakukan di malam itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Saya tanya dulu, percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Nah, kalau yakin, insya Allah di masjid ini tanggal 21 ke sana pasti masjid ini penuh, saya yakin. Ya. Nah, karena kenapa? Karena Bapak yakin dengan itu. Ya. Nah, itu kalau yakin begitu. Jadi kalau ada satu malam saja Bapak bolong nih, ya. Nah, satu malam bolong sayang sekali. Ya. Kata Rasul, kalau saja kalian tidak melakukan yang 10 hari ini, upayakanlah di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Usahakan di malam-malam itu. Kalau apa? Kalau 10 hari Anda nggak bisa, upayakan 5 hari saja. Subhanallah. Ya, mau dikurangi lagi nggak? Nah, jangan dikurangi lagi. Ya. Bahkan kalau kalian sampai malas-malasnya, ada hadis yang menyebutkan malam 27 itu jangan dilewatkan katanya. Ya. Tapi komit aja lah yang 10 hari, ya. Nah, biar yakin kalau 10 hari itu. Nah, jazakallah, inilah yang senantiasa kadang-kadang, mohon maaf, kaum muslimin itu rendah atau salah dalam memandang pahala. Pahala yang oleh Allah disiapkan lebih baik daripada 1000 bulan, ya, masih kalah pahala itu dibandingkan dengan hadiah yang biasa. Hadiah biasa itu apa contohnya? Contohnya ketua DKM di sini, ya, misalnya memberikan hadiah semalamnya itu 250.000 aja lah, semalam misalnya, ya, gitu. Nah, sekarang DKM 250.000 nih. Nah, pertanyaan saya ini, uang yang 250.000 berarti kalau 10 hari 2.500.000 dengan Lailatul Qadar, pertanyaan saya, gedean mana kira-kira? Hah? Gedean 2.500.000, gedean Lailatul Qadar? Ah, yang benar. Nah, dua-duanya. Tapi saya yakin kalau DKM itu melakukan itu, saya yakin masjid ini akan penuh sekali. Wow, 2.500.000. Tapi kalau mohon maaf, seperti biasa informasinya, ya, khairun min alfi syahlin, saya nggak yakin ini akan penuh. Ya, kenapa? Ini harus memiliki keyakinan yang kuat. Nah, jazakallah, maka Rasulullah SAW, ya, menginformasikan kepada kita itu dulu tuh, khairun min alfi syahlin. Kita harus yakin dengan itu. Lalu apa lagi? Nah, waja'ala siyamuhu faridatun wa qiyamu lailatun tatu'a. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, menjadikan kewajiban puasa dan qiyamul lailnya adalah sunnah. Jadi di bulan Ramadan ini Allah wajibkan puasa. Tidak ada di bulan yang lain yang diwajibkan oleh Allah puasa kecuali Ramadan. Berarti ini menandakan Ramadan itu istimewa. Ya. Lalu ibadah sunnah, ibadah sholat sunnahnya, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan juga pahalanya. Nah, kita lihat nih hadisnya nih, ya. Kata Rasul, waman ada faridatun fihi kaman ada sab'ina faridah. Nah, barang siapa yang melakukan di bulan itu ibadah yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan 70 kali wajib di bulan yang lain. Salat maghrib di bulan Ramadan
Allah lipat gandakan pahalanya sama dengan 70 kali sholat maghrib di luar Ramadan. Subhanallah. Ini kata Rasul. Rasul memberikan motivasi agar kita memang komit dengan sholat wajib. Ya, komit dengan berjamaah. Lalu kalau sunnahnya bagaimana? Sunnah yang kalian lakukan di bulan Ramadan kata Rasul, maka pahalanya itu adalah sama dengan kalian melaksanakan wajib. Ya, inilah peningkatan pahala. Ya, itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu jawarakallah, ya, maka memang Ramadan harus benar-benar dipersiapkan oleh kita. Lalu kata Rasulullah SAW, wa huwa syahrus sabru wa sabru sawabul jannah. Bulan itu kata Rasul, itu adalah bulan kesabaran. Jadi bulan Ramadan memang disengaja oleh Allah, dibuatkan oleh Allah bulan untuk melatih kesabaran. Wasabru sawabul jannah. Sedangkan yang namanya sabar kata Rasul, sawabul jannah, pahalanya itu surga. Nah, ya. Nah, maka jamaarakallah, akhlak yang akan kita miliki nanti setelah Ramadan itu yang pertama adalah akhlak kesabaran. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat menahan emosi kita. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan marah dalam kehidupan ini. Itu luar biasa. Ya, yang biasanya kita sering marah akan berubah menjadi orang yang tidak marah. Ya. Nah, maka pahalanya kata Rasul sawabul jannah. Pahalanya adalah surga. Wasahrun muasatun wasahrun yajudu fi rizqil mu'min. Itu adalah kata Rasul bukan hanya bulan kesabaran saja, tapi Ramadan itu adalah bulan solidaritas kalian, bulan ukhuwah kalian. Ya, kita memberikan kebaikan-kebaikan, rasa ukhuwah, persaudaraan di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, bertambahnya rizki kalian bagi orang-orang mukmin di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, jadi rizki kita Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan tambahan yang luar biasa. Rizki itu dari sisi keberkahannya tadi. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, disebutkan siapa yang memberikan makan, ya, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang senantiasa bersedekah, ya, dia dengan memberikan makan, insya Allah Allah janjikan ampunan. Jadi bulan Ramadan pun disebut dengan Sahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu terakhir, jazakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang buka puasa walaupun dengan satu biji kurma, seteguk air atau susu. Dan Ramadan itu adalah bulan di mana awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari siksa api neraka. Ya, nah inilah salah satu keistimewaan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka ya, mari kita maksimalkan untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Dalam hadis yang lain, nah saya bacakan kembali hadis yang lain nih. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah yuftahu abwabul jannah wa yuglaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan, telah datang lagi kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Tadi sudah dijelaskan. Ya.
Faradallahu alaikumusiyam, Allah mewajibkan kepada kalian asyam, puasa. Nah, yuftahu fihi abwabul jannah. Ini nih yang belum. Allah bukakan pintu-pintu sorga. Apa maksudnya? Maksudnya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam sorga. Maka dalam hadis yang lain, salah satu amalan yang kalian harus minta kepada Allah di bulan Ramadan, berdoalah kata Rasul kalian di bulan Ramadan dengan doa mendapatkan sorga. Apa doanya ya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yuk sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi jangan lupa doa itu. Ya. Selesai tahajud, selesai sholat tarawih, selesai witir, selesai sholat maghrib, nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini dianjurkan sama Rasul, disuruh sama Rasul, kalian memperbanyak apa? Doa untuk mendapatkan surga, karena sedang dibukakan pintu-pintu surga itu. Nah, gitu. Lalu apa lagi? Nah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Nah, ya. Kata Rasulullah SAW, ditutupnya pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Artinya amalan-amalan yang bisa menyebabkan kalian masuk neraka Allah tutup. Janganlah kalau bisa, kata Allah. Jangan kalian melakukan amalan-amalan yang apa? Yang bisa menyebabkan kalian masuk neraka. Auzubillah. Ya. Lalu apa lagi? Wa tagullu fihi syayatin. Dibelenggulah oleh kalian ya kepada kalian setan-setan, karena tadi keberkahan Allah angkat, semangat iman kuat, semangat beramal soleh kuat, setan susah untuk menggoda orang yang beriman, ya, sulit sekali. Namun sayangnya setelah Allah membelenggu setan, kitanya yang lemah digoda setan. Baru tanggal 15 sudah mulai itu. Akhirnya karena kita lemah, setan datang kepada kita. Kita mau taraweh, kita sudah mulai banyak wirid itu. Ya, taraweh jangan, taraweh jangan. Begitu wirid kita. Untung malaikat datang, kata malaikat, ini Ramadan, kata malaikat. Malaikat meneguhkan hati kita, taraweh, kata malaikat. Alhamdulillah masih kuat sampai tanggal 20. Ya. Tanggal 21 justru puncaknya amal. Setan menggoda kita lagi. Ya. Sama wiridnya dengan tadi. Tarawih jangan. Ini banyak jangannya lagi. Ya. Lalu apa kata setan? Di masjidnya juga sedikit orangnya, udah nggak ada orang gitu. Semakin yakin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Baitur Rahman jadi kosong gitu. Ya. Gitu. Yang asalnya bersap-sap sekarang tinggal satu sap lagi. Ya, babak finalnya kurang. Kenapa? Tergoda oleh setan. Nah, jadi kita harus kuat dari godaan-godaan setan. Ya, jangan biarkan. Lalu kata Rasul, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di malam itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man harama khairuha faqad hurima. Ya. Barang siapa yang berhasil memperoleh kebaikan Ramadan, sungguh tidak akan mendapatkan baginya selama-lamanya. Tuh. Jadi kalau kita menyepelekan, kalau kita tidak ingin mendapatkan, maka kita nggak akan mendapatkan selama kita. Mohon maaf, usia kita 50 tahun belum pernah itikaf, tanda tanya ini. Ya,
usia sudah 50 tahun belum pernah itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia di masjid. Tanda tanya ini, ada apa dengan diri kita? Ya. Usia sudah 55 tahun masih belum juga mau itikaf. Ada apa? Padahal Rasulullah SAW tiap bulan Ramadan dengan para sahabat tidak pernah putus untuk itikaf itu. Subhanallah. Ya, ini adalah sunnah yang kuat, sunnah yang biasa dilakukan Rasul, dan kita ngaku sebagai umatnya Rasul. Kenapa kita tidak melakukan itu? Ya, nah ini yang senantiasa harus kita lakukan pula. Berikutnya jamaah bahwa bulan Ramadan istimewa karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini berdasarkan ayat yang pertama, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa itu Quran itu? Hudan lin-nas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang akan menjelaskan petunjuk itu. Wal furqan, Quran itu adalah yang membeda, pembeda apa? Pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, mana ibadah, mana maksiat, mana kebaikan, mana keburukan, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi singkatnya Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya. Tes. Jadi Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berdasarkan definisi para ulama, Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ya, yang kalau dibacanya insya Allah akan mendapatkan nilai ibadah. Itu Al-Quran. Jadi buku yang lain, kitab yang lain, ya, kitab yang lain tidak akan memiliki nilai ibadah, ya, kecuali Al-Quran. Baterainya kayaknya nih. Jadi kitab yang lain beda dengan Al-Quran. Bapak senantiasa, ya, nggak paham maksudnya, nggak paham maknanya dari apa yang dibaca Al-Quran itu, tapi insya Allah tetap akan mendapatkan pahala, ya, tetap akan mendapatkan pahala. Tapi kalau buku-buku yang lain, ya, kalau kita tidak paham, nggak dapat apa-apa, ya, paling kita dapat ilmunya tapi tidak mendapatkan pahalanya. Inilah kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka bulan Ramadan ini adalah disebut dengan Syahrul Quran. Ini adalah bulan di mana kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka disinilah seorang ulama besar, ya, kita sering mendengar ada Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ada kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran. Kewajibannya itu apa? Pertama adalah kewajiban at-tilawah, kewajiban membaca. Jadi setiap orang mukmin wajib membaca Al-Quran. Satu, membaca, ya, membaca pun insya Allah dapat pahala. Yang kedua adalah
at-tadabbur. Kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran. Mentadabur itu minimal kita membaca tarjamahnya. Lebih-lebih kalau kita baca tafsirnya. Dan sekarang sudah banyak ya buku tarjamah dan buku tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu sama kita direnungi, dibaca, nggak usah banyak-banyak. Ya, kata Rasul, kalian cukup kalau mau mempelajari membacanya itu, mentadaburinya itu cukup 10 ayat saja. Itu pun banyak sekali. Ya. Nah, jadi yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, ada kewajiban mentadaburi. Yang keempat, yang ketiga adalah kewajiban untuk mengamalkan dari apa yang kita baca. Contoh, kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Insyaallah kita akan amalkan perintah itu. Inilah kita harus mengamalkannya. Lalu Allah mengingatkan pula ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Maka kita pun mengamalkan minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran dan salat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kalian senantiasa bertanya kepada aku tentang aku adalah dekat dengan kalian, maka kata Allah, ya ujibu da'watad da'i, panjatkanlah doa kepadaku. Terlebih di bulan Ramadan, kita pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Artinya kita mengamalkan apa yang kita baca. Ya. Ternyata ada kewajiban yang keempat. Nah, kewajiban yang keempat ini agak berat sedikit. Tapi bagi sebagian orang-orang kita nggak berat. Yakni kewajiban apa? Kewajiban untuk menghafalkan Al-Quran. Kewajiban hafal. Jadi kita sangat dianjurkan memang untuk hafal ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kata Rasulullah SAW, salah satu kriteria nanti orang itu siapa yang duluan masuk surga dan tidak, salah satunya adalah siapa yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Subhanallah. Ya, berarti kalau baru hafal qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu urutan yang paling lama masuk surganya. Ya, nah, gitu. Jadi oleh karena itu perbanyak juga kita, walaupun usia kita sudah senja, usia kita sudah tua, ya, maka kita pun alangkah baiknya tetap komitmen sekalipun seayat dua ayat menghafal apa? Al-Qur'an. Nggak ada ruginya menghafal Quran itu. Ya. Nah, inilah kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Lalu Rasulullah SAW memberikan motivasi yang kuat kepada kita bagi orang-orang yang selalu dia berinteraksi dengan Quran. Apa kata Rasul? Ja'al Qur'an yaumal qiyamah bisafa'ati li ahliha. Tuh. Akan datang kepada kalian Al-Qur'an pada hari kiamat, memberikan pertolongan kepada kalian pada hari kiamat nanti. Kata Rasul, ada dua pertolongan nanti Allah persiapkan buat kalian. Satu adalah pertolongan melalui Al-Qur'an. Ya, akan datang kepada orang yang biasa baca Quran. Dia menyerupai manusia berdialog dengan orang yang sering baca Quran. Lalu yang baca Quran itu nanya, Anda siapa? Saya adalah pahala buatmu. Ya, pahala, iya. Saya adalah, nah ini, saya adalah pahala ingin memberikan pertolongan kepadamu. Ini saya adalah Al-Quran. Lalu diberikan oleh Allah melalui itu pertolongan nanti pada hari kiamat. Yang kedua adalah pertolongan siapa? Pertolongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mungkin pernah mendengar ada kalimat syafaatul uzma. Syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat siapa itu? Buat umat Rasulullah yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ya. Tapi kalau bagi orang yang tidak melaksanakan sunnah Rasul, ya tidak. Di sini pentingnya kita
selalu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ya di bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ini adalah momentum kepada kita, ya, agar kita bisa memang menghotamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita. Kalau boleh saya menugaskan kepada jamaah semua yang hadir ini, targetkan minimal 1 kali khotam di bulan Ramadan, minimalnya itu, ya. Lebih jauh lagi bisa 2 kali, bisa 3 kali kita untuk khotam Al-Quran. Kenapa? Inilah kesempatannya. Allah akan memberikan pahala kepada kita bukan dari ayat ke ayat, bukan, tapi Allah akan memberikan pahala kepada kita. Berapa itu? Harpun ila harpun, dari huruf ke huruf. Ya, ada yang pernah menghitung huruf surat Al-Fatihah berapa huruf itu? Ya, ada nggak? Belum pernah dihitung? Nah, ya, nanti hitung. Itu kira-kira berapa huruf itu? Ya, nah kalau tidak salah sekitar 100 berapa itu? Ya, nanti hitung juga tuh. Qul huwallahu ahad berapa huruf? Ya, nah masing-masing 1 huruf itu Allah akan ganti 10. Jadi hadisnya kata Rasulullah SAW, kalau kalian baca Quran, kalian baca alif lam mim, itu berapa huruf alif lam mim? 3 huruf. 3 huruf itu berarti dikalikan masing-masing 10. Berarti kalian akan mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan 1 kali surat Al-Fatihah berapa huruf, kalikan 10 oleh Bapak. Subhanallah. Itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW, pahalanya seperti itu. Nah, maka kita masuk Ramadan, termotivasi kita untuk selalu membaca apa? Al-Quran. Jangan baca WA dulu setelah subuh atau menjelang subuh, sebelum membaca apa? Al-Quran. Utamakan informasi yang masuk kepada kita. Ada informasi dari Allah, bukan informasi dari manusia. Kalau kita kan begitu bangun lewat HP lagi, ya, begitu. Langsung kepada HP, takut ada informasi penting. Apakah Al-Quran itu nggak penting? Baca oleh kita Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat saja, baca terjemahnya. Ada informasi apa dari Allah kepada kita? Baru baca HP. Saya yakin itu kalau kita biasakan akan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Hadirinillah, ya, selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal 20 hari lagi. Maksimalkan, optimalkan, jadikan oleh kita sebagai sarana untuk meningkatkan amal-amal kita. Jadikan untuk sarana meningkatkan takwa kita. Ya, ini adalah sarana terbaik. Jangan-jangan Ramadan yang akan datang, wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan atau tidak. Ini pun kita masih harap-harap cemas, apakah sampai atau tidak. Maka doa Rasulullah SAW apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadan. Demikian ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Walatu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.